Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat? Selama ada wabah pandemi corona ini, Pak Iqbal minta untuk tetap berada di rumah saja, jangan keluar-keluar jika memang tidak perlu untuk keluar. Hari ini kita seperti biasa, yaitu belajar dari rumah. Silakan dibuka dulu buku tema 9-nya, subtema 3 tentang sumber energi alternatif. Baik, sumber energi alternatif sudah sering kita bahas di kelas, sudah sering kita bahas sebagai bercandaan ataupun sebagai pembelajaran. Ada banyak macam-macam sumber energi alternatif. Nah, apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah suatu yang dapat menghasilkan energi, baik energi yang dihasilkan langsung maupun melalui proses perubahan. Manusia memanfaatkan energi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Akibatnya penggunaan energi semakin meningkat pula. Sementara itu, jumlah energi yang tersedia semakin menipis. Tentunya, kita tidak bisa membiarkan hal ini terus-menerus. Jika dibiarkan, maka persediaan sumber energi di bumi akan habis. Kita lanjut. Sumber energi alternatif, ada macam-macam sumber energi alternatif. Di zaman sekarang, orang tidak bisa hidup tanpa listrik dan bahan bakar minyak BBM, bensin, solar, dan lain-lain itu. Hampir semua kegiatan manusia tidak lepas dari penggunaan listrik dan BBM. Para ilmuwan, tapi bukan Kiryu Shinto, Kamen Rider Build ya. Para ilmuwan terus berupaya untuk mengatasi hal ini sampai akhirnya ditemukan ide atau gagasan untuk menggunakan energi lain selain batu bara dan minyak bumi. Energi ini disebut dengan energi alternatif. Nah, apa saja macam-macam energi alternatif? Ada yang pertama, sumber energi alternatif yaitu air. Air selalu bergerak mengalir menuju tempat yang lebih rendah, dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tuh kita lihat, itu ada gambar bendungan. Itu adalah salah satu sumber energi alternatif yang bisa menghasilkan listrik untuk satu kota. Gerakan air ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, terutama di tempat yang aliran air yang sangat deras, yaitu di air terjun. Di bawah air terjun dipasang kincir air. Kincir air akan bergerak cepat saat air jatuh. Dengan deras, kincir air dihubungkan dengan turbin dan generator. Apa itu generator? Generator pembangkit listrik. Tahu ya? Ketika kincir air bergerak, maka turbin pun bergerak. Gerakan turbin ini kemudian diubah oleh generator menjadi energi listrik. Oke. Energi yang kedua yaitu angin. Sudah sering kita bahas ya. Apa yang menjadi generator dari angin, yaitu kincir air, kincir angin. Kincir angin membangkitkan generator untuk mengalirkan listrik di satu kota. Nah, angin itu apa? Angin adalah udara yang bergerak. Angin bergerak ke segala arah. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin digunakan untuk mengangkat air dari sungai dan menggiling jagung. Sekarang, angin juga digunakan untuk pembangkit listrik. Bagaimana caranya? Kincir-kincir angin dipasang di tempat yang embusan anginnya paling kencang. Kincir angin ini dihubungkan dengan turbin dan generator. Ketika angin berembus, kincir angin akan bergerak. Kincir ini mengakibatkan turbin bergerak pula. Gerakan turbin ini kemudian diubah oleh generator menjadi listrik. Kincir angin pembangkit listrik tidak menyebabkan polusi, namun benda ini besar dan membutuhkan tempat yang sangat luas. Sudah sering kita bahas kincir angin ini atau energi alternatif angin ini. Terus yang ketiga yaitu matahari. Pakai apa kalau matahari? Pakai
panel surya. Itu ada gambarnya panel surya. Kalau ini panel surya biasanya di kota kita ada di lampu merah, lampu stopan, itu di atasnya ada panel suryanya. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Kita bisa memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian, padi, dan garam. Saat ini matahari telah dimanfaatkan untuk menghangatkan air dan membangkitkan listrik. Di rumah-rumah modern, jika membutuhkan air panas untuk mandi, kita tidak harus merebus air. Hanya dengan memutar keran air, kita akan mendapatkan air panas. Hal ini terjadi karena atap rumah modern telah dipasangi alat yang disebut dengan panel surya seperti ini. Nah, rumahnya orang-orang kaya itu dipasangi ini semua supaya mereka lebih hemat. Seperti itu. Besok kalau kalian kaya ya pasangan ini supaya lebih hemat. Jadi nggak usah masang listrik bayar token, bayar listriknya. Lebih hemat pakai panel surya. Meskipun harga awalnya mahal, tapi hemat di akhir-akhir. Oke, lanjut. Panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Lapisan yang mengandung panas dihubungkan oleh pipa. Pipa tersebut dihubungkan pula dengan turbin. Cara kerjanya yaitu dengan mengalirkan air dingin terlebih dahulu. Setelah sampai di bawah, air dingin berubah menjadi air panas. Air panas tersebut menghasilkan uap. Uap ini akan menggerakkan turbin dan kemudian diubah menjadi energi listrik. Biasanya energi listrik panas bumi ini ada di daerah pegunungan, di gunung-gunung aktif, gunung berapi aktif. Itu biasanya ada pembangkit listrik tenaga panas bumi ini. Lanjut, yaitu yang ketiga, energi nuklir. Energi nuklir dapat menghasilkan tenaga listrik yang sangat besar melalui pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir tidak menimbulkan pencemaran udara, tetapi nuklir bisa menimbulkan radiasi. Radiasi nuklir sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungannya. Energi yang selanjutnya yaitu minyak jarak. Minyak jarak merupakan salah satu bahan bakar nabati. Apa itu nabati? Bukan jajan yang biasa kalian beli di kantin busis, tapi nabati itu dari tanaman makhluk hidup. Minyak jarak berasal dari biji jarak. Biji jarak bentuknya seperti minyak goreng, kental, licin, dan baunya tidak menyengat. Minyak jarak bisa menggantikan solar. Antara minyak jarak dan solar hanya terdapat sedikit perbedaan. Bahan minyak jarak mengandung lebih banyak oksigen daripada solar. Akibatnya proses pembakaran yang terjadi pun sempurna, sehingga tidak menghasilkan gas buangan yang berbahaya. Ini harus diberdayakan supaya lebih hemat. Kita tidak pakai solar lagi, jadi kita pakai minyak jarak. Jadi rumah kalian pasangi semua ya minyak jarak, nanam semua minyak jarak, terus dijual di pom bensin. Ini saya punya, lebih bagus daripada solar. Bercanda. Oke, lanjut. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan di antara bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan di antara tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai, bukan keledai. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi jagung, sagu, dan lain-lain itu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol menggantikan bensin atau premium. Jadi nanam singkong, jagung itu bagus untuk menggantikan bensin. Tapi harus butuh pengolahan tingkat tinggi, jadi alat-alatnya harus mumpuni semua, nggak sembarangan orang tiba-tiba ada singkong dimasukkan ke sepeda motor, nggak bisa jadi bensin, harus diolah dulu. Oke. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar
tersebut dikenal dengan biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang, kalau kita nyebutnya sapi tank. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu kita lihat ada gambarnya, itu ada gambarnya kandang sapi. Di bawahnya kandang sapi itu ada, di sebelahnya itu yang ini. Nah, yang ini itu nya sapi. Itu dipisahkan dari sapinya, jadi nanti ada tempat sendiri. Kotoran sapi nanti diolah lagi, ditambahi air, terus airnya dia bisa menghasilkan gas di sini. Nanti akan Pak Iqbal tunjukkan videonya nanti. Terus gas tadi bisa digunakan untuk untuk masak, bukan makan ya, masak. Untuk masak gantikan LPG. Bisa juga jadi bahan bakar kendaraan bermotor kayak sepeda motor, bensin dan lain-lain itu. Oke, selanjutnya keuntungan dan kerugian dari sumber energi alternatif. Yang pertama, keuntungannya penghematan terhadap sumber energi. Sumber energi yang bisa digunakan adalah batu bara dan minyak bumi. Kedua energi ini persediaannya sangat terbatas. Dengan adanya energi alternatif, penggunaan batu bara dan minyak bumi dapat dikurangi. Jadi kita bisa hemat minyak bumi nggak hancur dengan cepat. Lanjut, tersedia sepanjang masa. Jadi ada seumur hidupmu pasti ada itu. Nya sapi itu pasti ada, kalau nggak sapinya punah. Terus nya manusia juga ada. Ada juga itu cahaya matahari, itu juga ada sepanjang masa. Kalau nggak kiamat ya tetap ada cahaya matahari. Air juga ada, kalau nggak airnya pasang surut, airnya nggak surut itu masih ada. Lanjut, tidak menimbulkan pencemaran. Nah, tadi itu justru malah bagus ya, mengumpulkan energi alternatif itu digunakan untuk pengganti energi yang batu bara dan minyak bumi. Itu bagus, lebih sehat dan lebih ramah lingkungan, tidak menimbulkan pencemaran udara karena energi alternatif tidak menimbulkan asap yang dapat mencemari lingkungan sehingga aman bagi lingkungan. Selanjutnya itu kerugiannya yang pertama itu dibutuhkan biaya yang besar untuk mendapatkan energi alternatif. Karena pengolahan energi alternatif sangat susah, maka dibutuhkan biaya yang sangat besar. Kayak tadi panel surya itu harganya sangat mahal. Dulu waktu Pak Iqbal tahu itu SMA, harga per meternya bisa sampai 5 juta. Gak tahu sekarang berapa. Dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Sama seperti tadi yang sudah dijelaskan, matahari nggak hanya ditempelkan ke kaca, tiba-tiba kaca tadi, panel surya tadi bisa jadi listrik, tapi ada panel surya tadi kok bisa merubah jadi listrik. Itu dibutuhkan teknologi yang sangat tinggi. Jadi cuma orang-orang pinter yang bisa membuatnya. Makanya kalian harus jadi pinter supaya bisa membuat panel surya sendiri. Semangat ya. Lanjut, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Nah, ini tadi kalau misalnya mendung, nggak mungkin matahari ada. Tapi kalau cuacanya panas, bisa enak. Matahari bisa menghasilkan energi listrik. Dan air juga sama seperti itu. Kalau air terjunnya deras, pasti akan menghasilkan energi listrik yang akan banyak juga. Baik, demikian dari Pak Iqbal. Tetap belajar di rumah, jangan keluar-keluar dari rumah. Kalau nggak ada yang perlu, tetap di rumah aja. Belajar dari rumah, main game, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa membaca. Terus olahraga di rumah supaya badannya sehat. Lompat-lompat atau lari-lari dalam rumah nggak apa-apa. Yang penting jangan keluar-keluar rumah dulu.
Sekian dari Pak Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.